171. Posisi kamar Vika berhadapan dengan kamar sang ayah, yang berada di lantai 30. Seorang bellboy menemani Vika dan Farish menuju kamar mereka. Biasanya Pak Jo akan pesan jauh-jauh hari kalau Pak Dion mau menginap, jadi kami bisa menyiapkan kamar yang biasanya beliau tempati, setidaknya yang satu tipe. Tapi karena kami baru menerima pemesanan 2 jam yang lalu, jadi dapat kamarnya ada di lantai atas Kak. Sebenarnya semua sudah full book, tapi karena Tuan Jo yang minta jadi kami sediakan 2 kamar. Memang biasanya beliau ada lantai berapa? Tanya Vika. Beliau biasanya minta yang di bawah 20 Kak. Sekarang kita mau ke lantai 30. Kami was-was juga ini Kak, Pak Dion akan marah jika di lantai atas. Tenang aja Mas, ada pawangnya kalau nanti dia marah, jawab Farish merujuk pada istrinya. Sang bellboy hanya tersenyum dengan perkataan Farish. Perjalanan lift mereka cukup lama dari lantai 2 menuju lantai 30. Farish mengajak mengobrol sang bellboy, hingga bisa tahu bahwa sang bellboy orang Padang. Begitu mereka sampai di kamar, tak banyak yang dijelaskan sang bellboy tentang situasi kamar, karena Dion Gimun sudah berada di belakangnya. Apa yang bawa sudah penuh ya, kok aku dikasih di sini? Protes Dion Gimun pada sang bellboy. Ayahku yang paling ganteng, besok buat hotel sendiri ya biar bisa pilih kamar sesukanya jika datang sesukanya, kata Vika sambil membuka botol air mineral. Dion Gimun tidak menjawab dan hanya menggigit gagang kacamatanya. Tolong ini dibawa ke depan aja Mas, kata Farish menyelamatkan sang bellboy dari perdebatan. Ayah, mana kuncinya? Pinta Farish pada Dion Gimun yang akan duduk di sofa dengan remote di tangannya. Iya Kak, terima kasih, jawab sang bellboy, sambil menarik koper Dion. Farish mengiringinya di belakang. Ayah, kasihan tahu, dia enggak tahu apa-apa, kena semprot, kata Vika sambil mendekati sang ayah, dengan 1 botol minuman sari buah untuk ayahnya. Iya, ini buat ayah, jawab Dion Gimun pasrah, mengambil sari buah yang diberikan Vika. Vika mengangguk dan duduk di samping Dion Gimun. Kepalanya tersandar dengan tangan memeluk lengan ayahnya yang kokoh. Ini kenapa tumben banget kayak gini, nanti suami kamu cemburu loh, kamu manja sama ayah. Vika enggak pernah cemburu kalau Mas Farish manja sama Mama Purba. Masa iya mau cemburu sama ayah? Vika kangen ya? Enggak boleh ya, ayah capek. Dion Gimun tersenyum senang, belum pernah Vika semanja ini padanya. Dion Gimun mengecup kepala Vika yang ada di bahunya. Sering-sering juga enggak apa, ayah malah senang. Ayah itu rindu belayan wanita, bukan sama Vika, jawab Vika. Iya sih, tapi wanita itu harus bisa terima kalau anak ayah juga mau dimanja. Ayah, kan sudah satu paket sama kamu, jawab Dion Gimun santai. Memangnya yang kemarin enggak terima ya? Iya, sahut Farish sambil menutup pintu. Dion Gimun hanya tersenyum menatap Farish. Farish naik ke tempat tidur dan menatap pada Vika dan Dion Gimun. Kalau lagi dekatan begitu, kamu lebih mirip ayah lo sayang, daripada ke mama, kata Farish. Iya iyalah, kan anakku Rish, nanti kalau anak kamu nggak ada miripnya sama kamu ngamuk pasti, jawab Dion Gimun sambil melempar bantal kursi ke arah Farish. Dengan sigap Farish menangkap lemparan bantal itu, sambil tertawa. Ayah, kita mau makan malam di mana? Kamu makan berdua sama Farish aja ya, ayah mau temui teman ayah, ternyata banyak yang menginap di sini. Yang tadi ketemu di lobi salah satunya. Mereka mengundang ayah untuk gabung sayang. Enggak apa, kan, enggak apa sih ya, asal ayah ingat aja, besok mau medical check up, jawab Vika sekaligus mengingatkan tujuan keberadaan mereka di sana. Iya, kalau begitu ayah, mau mandi ya. Selamat bersenang-senang, jawab Dion Gimun sambil beranjak dari duduknya. Rish, kata Dion Gimun mengacungkan tangannya mengajak Farish berhigh five. Selamat bersenang-senang juga ya. Dion Gimun pun keluar dari kamar Vika dan Farish, sambil bersiul. Jangan terlalu keras sama ayah sayang, kasihan. Ayah masih patah hati tuh. Vika jadi penasaran kenapa ayah putus. Kayaknya sih baik-baik aja, jawab Vika. Biar aja sayang, urusan orang tua. Siap-siap juga yuk, keburu malam, untuk makan malamnya. Mau makan malam di mana? Ini beberapa restoran yang recommended di sini sayang, kata Farish sambil menunjukkan hasil browsingnya tentang restoran-restoran terdekat. Ini semua ada di area ini sayang. Iya? Ayo pilih mana, Mas telepon untuk booking tempat. Terserah kamu aja Mas, pilihanmu membuktikan kamu mengenalku, jawab Vika, kemudian mengecup pipi suaminya. Farish jadi berpikir berat, bisa jadi masalah kalau sampai dia salah pilih, batinnya dalam hati. Vika membuka kopernya dan mulai mencari pakaian yang akan dia pakai untuk makan malam, sedang Farish masih sibuk memilih restoran. Mas, kamu nggak mau ganti baju?
Tanya Vika yang sudah menemukan pakaian pilihannya. Sebuah dress berwarna baby pink dengan aksen mutiara di dada, bahannya yang tidak terlalu tebal dan jatuh saat dipakai, sehingga memberi efek swing-swing saat bergerak. Asteris, pilihan Farish jatuh di sebuah Chinese restaurant, dengan alasan restoran ini bisa santai, dan bisa makan kenyang. Dia mengingat, istrinya belum makan, dan pengalaman makan malam romantik di Nikosia yang ternyata tidak membuat istrinya kenyang. Vika tipe orang yang banyak makan dan bukan seorang pemilih makanan. Jadi Farish memilih restoran itu agar istrinya bisa puas makan dengan santai. Dan banyak sekali pilihan makanan seafood yang menjadi kegemaran mereka berdua. Enggak usah lama-lama di sini ya sayang, kata Farish begitu duduk di sebuah meja bulat untuk 2 orang. Mas, kita baru sampai, Mas sudah pesan jangan lama-lama. Ada apa sih? Enggak apa, cuma enggak nyaman aja, dengan tatapan pria-pria itu ke kamu. Farish merasa risih, dengan beberapa pria yang menatap Vika. Vika memang kelihatan menakjubkan, pilihan dressnya yang sederhana namun sangat cocok untuk Vika, menarik perhatian orang. Bahan dressnya yang lembut membuat potongan dressnya ikut bergerak bagai tertiup angin saat Vika bergerak. Tak banyak perhiasan yang dipakainya, hanya sebuah cincin berlian yang bersebelahan dengan cincin nikahnya. Sebuah jam tangan dari kulit berwarna hitam mempercantik pergelangan tangannya. Dan sebuah clutch, berwarna hitam senada dengan jam tangan dan heelsnya. Aku enggak rela mereka menatap kamu. Intens gitu, lanjut Farish. Mas ini lucu deh kalau cemburu. Sudah makanannya tadi udah dipesan juga, kan mas? Iya sudah, sekalian booking tempat, aku pesan makanan juga. Dijamin kamu akan kenyang dan puas. Terima kasih sayang, tahu aja kalau aku lapar, jawab Vika sambil membelai pipi Farish. Kenapa sok romantis begini? Tanya Farish aneh, Vika tidak biasanya menunjukkan sisi romantisnya di depan orang. Biar semua yang lihat aku tadi tahu, kalau aku udah pemiliknya dan aku begitu mencintai pemilikku, jawab Vika lembut. Farish tersentuh dengan jawaban Vika, dia mengambil tangan Vika dan mengecupnya lembut. Interupsi pelayan yang membawakan pesanan mereka, menghentikan tatapan saling memuja di antara keduanya. Asteris, Mas, bangunin ayah, mau berangkat jam berapa ke rumah sakitnya, seru Vika dari dalam kamar mandi. Dia baru akan mandi, setelah berjalan-jalan mengelilingi taman hotel. Ayah sudah menunggu kita di rumah sakit sayang, ini baru aja kasih kabar, jawab Farish menyusul Vika masuk dalam kamar mandi. Semangat banget, daripada dapat umulan anaknya yang cerewet ini, jadinya berangkat duluan. Enggak secerewet itu juga aku mas. Demi kebaikan ayah juga, kalau enggak dicerewetin, ayah bisa sakit. Sudah mandinya cepat, nanti malah enggak jadi mandi, kalau lama-lama di sini. Gerutu Vika yang mendapat senyum penuh kelicikan dari suaminya. Asteris, saat Vika tiba di rumah sakit dan menuju ke bagian pendaftaran serta mengatakan maksud kedatangannya, seorang perawat yang sengaja ditugaskan untuk menunggu Vika dan Farish segera menyambut mereka. Elizabeth, nama perawat yang merupakan perawat yang bertugas di ruangan Dr. Lucas, teman Dion Gimun yang bertugas di rumah sakit itu. Vika dan Farish segera dibawa masuk menemui Dr. Lucas dan Dion Gimun yang sudah menunggu mereka di ruangan sang dokter. Maaf sayang, ayah duluan ke sini. Seru Dion Gimun begitu Vika masuk dalam ruangan Dr. Lucas. Ayah hutang penjelasan ya, jawab Vika sambil tersenyum. Lucas, kenalin pawangku seumur hidup, kalau kata menantuku Farish, kata Dion Gimun memperkenalkan Vika sebagai pawangnya, kemudian tangannya menepuk bahu Farish. Pantas saja, kamu terlihat lebih muda kamu memiliki pawing yang sangat cantik dan hangat. Hidupmu pasti lebih bersemangat sekarang ya, kata Dr. Lucas kemudian tertawa dan menghampiri Vika. Dr. Lucas, dokter parubaya yang masih aktif dalam mengajar ilmu kedokteran juga menangani pasien-pasien eksklusif dari rumah sakit seperti Dion Gimun ini, terlihat sangat akrab dengan Dion Gimun. Sayang, dia ini, dokter ayah, sejak ayah masih kere. Dia dokter pertama yang datangi saat kena luka tusuk, dia saat itu juga masih kere. Baru aja lulus, dan belum memiliki pelanggan VIP seperti sekarang. Vika dan Farish kemudian memperkenalkan diri dan bersalaman dengan Dr. Lucas. 172, Doa yang Terkabul, Season 2, Doa yang Terkabul. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan mata, gigi, telinga, cek jantung, pemeriksaan anggota gerak dan saraf, dan pengecekan tulang bahu Vika yang dulu retak, serta pengambilan sampel darah untuk tes laboratorium, Vika masuk ke ruang kebidanan untuk pap smear dan mamografi. Pemeriksaan di bagian kebidanan dimanfaatkan Vika untuk berkonsultasi, dari pengalaman diakuretase hingga program kehamilannya. Dion Gimun dan Farish pun telah selesai dengan semua pemeriksaan, mereka kembali ke ruangan Dr. Lucas, menunggu Vika. Tak lama mereka mengobrol hasil dari rangkaian pemeriksaan mereka keluar,
karena baru ada Dion Gimun dan Ferish, Dr. Lukas membuka hasil mereka berdua. Untuk Ferish, semua baik, hanya mata yang minusnya bertambah lagi ya Rish. Kalau untuk keluhan lain seperti mual dan pusing kamu beberapa hari ini, sepertinya ada alasan lain. Alasan lain apa dok? Tanya Ferish. Tidak bisa dijelaskan secara medis Ferish, jawab Dr. Lukas dengan senyum lebar. Dion, infeksi lambung kamu dulu, berangsur baik ya, paru-paru juga bagus, aku bisa bilang lebih baik dari terakhir kamu cek deh. Cuma ini gula darah kamu harus hati-hati. Iya, selama aku di Milan kemarin memang aku kurang kontrol gula, Luke, aku sudah mengurangi alkoholku, tapi larinya jadi ke kopi dan coklat, jawab Dion Gimun, membuka sebutir coklat. Nih, ini yang buat aku lupa rokok dan alkohol, sama satu, kalau ponsel ini bunyi lupa semua Luke. Ponsel khusus untuk cewek mana lagi? Tanya Dr. Lukas pada Dion Gimun sambil melirik ke Ferish. Cewek, aku jomblo dan akan tetap jomblo. Ini ponsel pawangku. Sontak saja Ferish tertawa terbahak-bahak. Sabar ayah, Ferish juga gitu, untung aja pas di THT tadi semua baik-baik saja. Iya, untung enggak pecah gendang telinga. Jadi Vika dianggap kayak mak lampir ya, tukang ngomel dan buat sakit telinga, seru Vika yang baru masuk diikuti oleh Elizabeth di belakangnya. Vika langsung duduk di tengah-tengah dua pria hebatnya. Dok, katanya hasil pemeriksaan ada di sini semua, jadi bagaimana dok? Enggak sabar ya mau ngomelin mereka berdua. Tanya Dr. Lukas bercanda. Ya, sebagai satu-satunya wanita di antara mereka saya harus cerewet untuk kesehatan mereka, kan dok? Apa ada yang serius dok? Enggak ada sayang, jangan khawatir, kami sehat, kata Dion Gimun sambil membelai kepala Vika. Iya dok, mereka sehat. Iya Vika, kalau Ferish minus mata tambah, kalau ayah kamu, harus kontrol gulanya. Bisa bahaya kalau tinggi, jadi hati-hati. Baik dok, ayahmu jauh lebih baik sekarang Vika, daripada sebelumnya, paru-parunya yang dulu tidak sehat, sekarang sudah berangsur membaik. Jadi Dion, kalau kamu mau mengasuh cucumu, tinggalkan semua kebiasaan kamu, kata Dr. Lukas sambil membuka hasil pemeriksaan Vika. Lisa, bisa tolong panggilkan Dr. Stella, kata Dr. Lukas, meminta Elizabeth memanggil Dr. SPOG, yang mengani Vika. Vika, Ferish dan Dion Gimun hanya diam, melihat Dr. Lukas, yang berpindah duduknya ke sofa, mendekat pada mereka. Ini hasil tes kamu Vika, semua sangat baik, posisi selangkah kamu juga sudah bagus, kalau mau diambil pen yang dipasang itu, sudah bisa, tapi menunggu 2 tahun lagi saja. Apa kamu masih merasa nyeri atau ngilu di bahu? Kadang dok, tapi enggak sering. Kalau tidak diambil bagaimana dok? Tidak apa sih, cuma ya, lebih baik diambil. Kenapa harus nunggu 2 tahun lagi Luke? Tanya Dion Gimun. Sabar Dion, kita tunggu seseorang ya, dia yang akan menjelaskan keadaan putri kamu. Vika menjadi khawatir dengan keadaannya, tangannya meremas tangan Ferish yang ada di sebelahnya. Jantungnya berdegup kencang, Ferish merangkulnya dan mengecup pelipis Vika. Tenang sayang, jadi gemetar gini. Iya sayang, tenang ya, kamu ada di tangan yang tepat kalau ada apa-apa, jawab Dion Gimun, yang menambah ketegangan Vika. Dion, kamu menambah cemas anak kamu saja, seru Dr. Lukas. Masuk. Kami butuh bantuan kamu, untuk menjelaskan ini, kata Dr. Lukas. Dia menyerahkan satu map kepada Dr. Stella SPOG yang baru masuk. Dr. Stella masuk, dan memperkenalkan diri, kemudian duduk di samping Dr. Lukas dengan map di tangan. Dokter nih, jelasin ini aja minta Stella kesini, kata sang dokter yang masih muda dengan paras cantik Arab-Araban. Ini bidang kamu lah, jadi kamu yang harus menjelaskan. Biar mereka lebih paham kalau langsung dengan ahlinya. Stella berdeham, kemudian tersenyum lembut ke arah Vika. Hasil pemeriksaan untuk bidang saya tadi bagus Bu, Vika. Hanya, Stella sengaja memperlambat tempo bicaranya, melihat 3 orang dewasa menatapnya serius, Stella juga terkena arus suasana yang serius itu. Sudahlah Stella, jangan dilama-lamain gitu. Mereka sudah tegang dan cemas. Luke, kalian jangan main-main. Kamu tahu, kan aku gimana? Kata Dion Gimun serius. Nah, aku udah kena marah bos lah, seru Dr. Lukas. Stella masih membolak-balik berkas di tangannya. Ini hasil USG rahim Bu Vika, kata Dr. Stella sambil meletakkan sebuah hasil foto USG. Vika segera mengambil hasil USG itu, matanya berkaca-kaca. Satu tangannya menutup mulut Mia. Ferish menatap heran pada Vika, begitu juga Dion Gimun.
Selamat Bu, Bapak-bapak. Ibu Afika sedang mengandung, usia janinnya saya perkirakan sudah 9 minggu, kata Dokter Stella lembut tapi tegas. Ferish langsung memeluk Vika, begitu pula Dion Gimun, yang menepuk-nepuk punggung Vika. 9 minggu dok, bagaimana bisa? Seru Ferish girang dan tidak percaya. Iya, Bapak, ukuran janinnya sudah 2,4 cm, wajah janin sudah terbentuk, anggota tubuhnya telah tumbuh Pak, jari jemari kaki dan tangan sudah terlihat. Organnya dalamnya juga sudah terdeteksi. Selamat ya Pak, selamat Dion, ikuti saranku, kalau kamu ingin menunggu cucumu tumbuh dewasa. Pasti Luke, aku akan ikuti saran kamu. Terima kasih banyak Luke, dokter. Kalian bawa kabar hebat untukku. Ayo, kalian mau minta apa? Liburan, tas, atau apa? Asal jangan minta jodoh padaku Luke, aku sendiri saja jomblo, seru Dion Gimun. Karena bahagianya, dia menawari hadiah untuk Dr. Lukas dan Dr. Stella. Aku minta kamu ingat terus sama aku Dion, itu aja. Kamu apa Stella? Bukannya kamu ingin cuti dan liburan? Dia bisa membujuk pemilik rumah sakit memberi cuti panjang padamu. Oh, bisa-bisa, tiket dan akomodasi aku sediakan. Kamu mau kemana? Soal cuti aku juga bisa mengurusnya, jawab Dion Gimun. Dr. Stella tertawa melihat antusiasnya Dion Gimun. Saya minta kartu nama Bapak dulu, nanti saya hubungi, jika saya mau mengambil hadiah saya, jawab Stella. Dr. Lukas tertawa kencang dengan permintaan Dr. Stella. Dion Gimun tanpa pikir panjang mengeluarkan dompetnya dan memberikan kartu namanya. Terima kasih Pak, Dion Gimun, jawab Stella lembut, sambil membaca kartu nama Dion Gimun, kemudian memasukkan kartu nama itu dalam saku jas putihnya. Jadi Ibu, mohon berhati-hati, mengingat pernah terjadi keguguran, jadi kali ini benar-benar dijaga ya. Saya tuliskan resep vitamin, dan obat bila mengalami morning sickness. Yang morning sickness, saya dokter, apa obat itu bisa buat saya? Wah, ada ya yang begitu, karena begitu sayang dan cintanya sama istri ya Pak, sampai yang ngidam papanya. Kerjasama yang bagus nih. Bisa, Pak obatnya Bapak minum. Vika tersenyum malu, Ferish tak hentinya menghujani kecupan-kecupan di kepala dan wajahnya. Mas, sudah dong, kata Vika yang merasa geli sendiri dalam dekapan Ferish. Aku terlalu bahagia sayang, enggak apa aku yang ngidam, demi anak kita. Wah, kalian buat ngiri ayah kalian. Pantas saja, ayah kalian gula darahnya naik, seru Dr. Lukas selalu tertawa. Iya, saya jadi iri deh. Kalau begitu saya pamit dok, Pak Dion Gimun dan Bapak Ibu yang sedang berbahagia, kata Dr. Stella beranjak dari duduknya dan bersalaman dengan Vika dan Ferish. Saya bisa ambil hadiah saya kapan saja, kan Pak Dion Gimun? Tanya Dr. Stella pada Dion Gimun, sambil menjabat tangan Dion Gimun. Iya, bisa, dok, saya tunggu, saya tidak pernah ingkar janji, jawab Dion Gimun mantap. Dr. Stella kemudian keluar dari ruangan Dr. Lukas dengan senyum bahagia, dan menyimpan rencananya. Luke, sudah siang, kami pamit ya. Ibu hamil kami harus istirahat, pamit Dion Gimun pada Dr. Lukas. Oke, ini bisa dibawa hasilnya. Saya tunggu kabar baik dari kalian ya. Jadi alasan pengambilan pen 2 tahun lagi adalah, menunggu sampai Vika selesai melahirkan dan menyusui. Iya Luke, terima kasih, jawab Dion Gimun. Ferish dan Vika pun mengucap terima kasih. Mau hadiah apa dari ayah sayang? Tanya Dion Gimun begitu mereka keluar dari ruang Dr. Lukas. Tangan Vika menggandeng lengan Dion Gimun dan Ferish. Minta ayah bisa nunggui kami terus aja. Pasti sayang. Jadi kita kemana sekarang? Balik ke hotel atau ingin kemana? Tanya Dion Gimun. Mereka hampir 1 harian di rumah sakit. Maaf bos, bisa dipercepat bos. Ada pergerakan aneh menuju ke sini bos, kata seorang pengawal Dion Gimun, yang mendekati Dion Gimun. Dion Gimun dan Ferish saling memandang, alis mereka bertautan di wajah masing-masing. Beberapa pengawal Dion Gimun berlarian di sekeliling mereka bertiga. Bisa agak cepat, kan sayang jalannya? Tanya Ferish lembut. Ada apa mas? Iya. Belum pasti sayang, tapi semoga tidak ada apa-apa, jawab Dion Gimun. Yuk, agak cepat. Sebuah city car yang berlogo sebuah produk kesehatan menunggu Dion Gimun di pintu samping rumah sakit. Pengawalnya mengarahkan mereka untuk tidak lewat pintu utama. Maaf bos, terpaksa pakai ini, kata pengawalnya. Dion Gimun, Ferish dan Vika segera masuk mobil. Cia alias Cipit menjadi sopir mereka. Dengan santai mobil kamuflase keluar area rumah sakit. Ada apa Cipit? Bentak Dion Gimun yang mulai resah. Dia tidak mengetahui apapun. Ada keributan di pertemuan para pemain lokal bos. Si Codet yang ada di sana, masih memantau. Tapi masa dari Kim mulai bergerak.
Para kartel yang semalam, membuat masalah dengan lokal ini, jawab Chia. Awas saja kalau mengusikku. Aman bos, tapi kita bawa bos ke Bangka saja ya, para kartel masih ada di marina. Lewat pelabuhan, iya bos, enggak bisa kalau kita bandara sekarang, terlalu beresiko. Mobil mereka pun meluncur ke pelabuhan, dengan kapal cepat, Chia mengamankan keluarga Dion Gimun dan anak-anaknya ke Bangka. Di mana mereka punya kuasa penuh atas kota itu. 173. Setiba di pelabuhan Harbourfront, dengan sangat terpaksa, Vika, Ferris dan Dion Gimun harus turun dari mobil dan berjalan kaki menuju kantor pelabuhan. Kapal feri Singapura ke Bangka begitu juga sebaliknya, hanya mengangkut penumpang saja, mobil harus lewat pengiriman peti kemas. Panas terik matahari membuat mereka semakin berkeringat, terutama untuk Vika yang cemas akan kondisi yang dihadapinya. Chia dan beberapa pengawal Dion Gimun sudah membuat bloket jalan bagi Dion Gimun dan anak-anaknya. Enggak perlu takut sayang, ada mas dan ayah yang akan lindungi kalian, kata Ferris begitu mereka keluar dari mobil. Afika, Ferris, seru seorang pria dari sebuah mobil, suaranya yang menandakan bukan orang Melayu membuat Vika dan Ferris saling menatap. Dion Gimun yang baru keluar dari mobil mencari sumber suara begitupun para pengawal Dion Gimun. Hingga seorang pria dengan setelan kemeja putih slim fit, yang terlipat di bagian lengan, berlari ke arah mereka. Bonnie, dia di sini juga Chip. Sepertinya baru datang bos, jawab Chia sambil menutup pintu mobil dan menoleh pada Bonnie. Bonnie, musuh lama Dion Gimun di bisnis hitamnya juga musuh saingan Harold saat memperebutkan Siska, mama dari Afika sekaligus mantan istri Dion Gimun. Itu Om Bonnie ya? Tanya Vika pada Dion Gimun. Iya sayang, sepertinya para kartel memang berkumpul di sini. Ayah harus segera bawa kalian pergi dari sini, jawab Dion Gimun. Dengan senyum menawan Bonnie mendekati Dion Gimun, Vika dan Ferris. Dion, di kota mulai rusuh, sebaiknya cepat bawa Afika pergi dari sini, bisa ada perang hebat di sini Dion, kata Bonnie. Iya, kami juga akan pergi dari sini, Bonnie, jawab Dion Gimun gemas. Ayo sayang, kita masuk. Dion Gimun mengandeng tangan Vika yang bebas dari genggaman Ferris. Di dalam kantor pelabuhan anak buah Dion Gimun sudah menunggu dengan membawa barang-barang Vika dan Dion Gimun. Tiket pun sudah siap, bagaimana kalau naik heli saja Dion, seru Bonnie. Dia berjalan mengejar Dion Gimun. Harus ke kota lagi kalau naik heli, Bonnie. Sudahlah, jangan memperlambat kami, jawab Dion Gimun ketus. Oke, kita jumpa di Bangka ya, nanti aku menyusul kami. Afika, hati-hati Hani, kata Bonnie. Vika hanya mengangguk dan tersenyum. Bonnie pun segera balik badan dan kembali ke mobilnya. Pengawal Dion Gimun membawa para majikannya masuk dalam kapal feri tanpa melalui proses mengantri yang panjang. Ketiganya langsung dibawa masuk menuju ruang VIP kapal cepat tersebut. Begitu masuk dalam ruang VIP kapal, Dion Gimun langsung menghubungi Codet, anak buahnya yang merupakan penanggung jawab area Bangka, Singapura dan Malaysia. Codet orang kepercayaan Dion Gimun, yang sempat membantu Ferris bersama Satya dihadang oleh orang suruhan Baskara. Dari percakapan di telepon Dion Gimun mendapat kabar, bahwa dari pertemuan para pebisnis obat-obatan yang memiliki pasar di Singapura, sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa pengusaha dari Kolombia tadi pagi, termasuk teman Dion Gimun yang Dion Gimun temui di Marina Bay Hotel. Terjadi perdebatan soal bagi hasil dan menyebabkan tewasnya seorang kepala gangster dari salah satu distrik di Singapura. Semua anak buah gangster lokal itu, menyisir hotel-hotel tempat menginap para kartel luar Singapura. Mereka juga tak segan melukai sasarannya. Dion Gimun bukannya takut menghadapi mereka, tapi karena Dion Gimun tidak ingin ikut campur masalah kecil di matanya. Cukup anak buah Codet yang menghadapinya, dan juga Vika sedang bersamanya. Dia tidak ingin mengambil resiko atas keselamatan anak-anaknya dan calon cucunya. Maaf ya sayang, jadi naik kapal deh, dan lama. Bisa hampir 2 jam ini, kata Dion Gimun. Dia tidak tega melihat anak perempuan kesayangannya yang bersandar lelah di bahu Ferris. Situasi yang menegangkan memang membuat lelah. Meski fasilitas ruang VIP cukup nyaman, tetap saja tidak senyaman menggunakan fasilitas pribadi. Sunsetnya bagus mas, tapi enggak boleh keluar ya, tanya Vika. Dia menolehkan wajahnya keluar, menikmati pemandangan. Lihat dari sini saja ya, bahaya kalau di luar sayang, jawab Ferris. Bentar ya sayang, mas ke toilet. Ferris melepas tangan Vika, dan beranjak dari duduknya. Ferris merasakan mual di perutnya. Melihat Ferris ke toilet, Dion Gimun mendekati Vika. Baru pertama kali naik kapal ya sayang, tanya Dion Gimun, melihat sikap kaku Vika. Iya ya, Vika belum pernah sebelumnya, jawab Vika polos. Besok ayah minta Jo kirim ya ayah ke Bangka deh, biar kamu bisa menikmati berlayar.
Vika mengerutkan keningnya, "Yah, iya. Ayah punya kapal seperti itu." Dion Gimun tertawa terbahak, "Ada sayang, jangan kaget seperti itu, ayah jadi malu sama kamu." "Iya?" Vika pasti terkejut ya, Vika seperti tidak mengenali ayah Vika sendiri. Oke, nanti ayah ceritakan tentang ayah, semuanya. Biar kita tidak ada rahasia lagi ya, jawab Dion Gimun. Vika mengangguk dan tersenyum senang. Ferish sudah kembali dari toilet, wajahnya terlihat pucat dan lemas. "Kenapa mas? Enggak apa sayang, sepertinya mabuk laut," jawab Ferish. Dia duduk di sofa kecil dengan sebotol air mineral di tangannya. "Abis muntah ya mas?" tanya Vika. Ferish mengangguk pelan dan bersandar di sofa. Dion Gimun mengulum senyum melihat Ferish yang biasanya gagah, sekarang lemas karena anaknya. Vika menghampiri Ferish dan mengoleskan minyak angin di tengkuk Ferish. "Makasih sayang," kata Ferish. Ferish memejamkan matanya dan bersandar lagi di sofa. "Pusing lagi kepalaku," keluh Ferish. "Vika duduk di sebelah Ferish sini mas, tidur yang nyaman," kata Vika lembut. "Kalian di sini dulu ya, ayah mau keluar," kata Dion Gimun. Vika dan Ferish menjawab iya bersama. "Minum obatku tadi mau mas, Vika ambilkan." "Enggak perlu sayang, deket kamu aja udah nyaman," jawab Ferish manja. Dia meletakkan kepalanya di pangkuan Vika, dengan kaki lurus di atas sofa. Dasar kamu aja mas, enggak mau jauh dari aku. Kamu juga enggak bisa jauh dari aku. Ada aja musibah kalau kamu jauh dari aku." Vika mengulum senyum mengingat setiap musibah yang dialami terjadi saat Ferish sedang pergi. Perjalanan kapal cepat selama 2 jam memang melelahkan dan membuat mengantuk. Kapal akan bergoyang jika menerjang ombak. "Kamu ini memang suka mabuk laut, Rish?" tanya Dion Gimun. "Enggak lah ya, kerjaan Ferish dulu sering ikut kapal dan perahu ya, kalau pengintaian." "Ayah jangan lupa itu," jawab Ferish. Matanya masih terpejam dengan tangan yang menggenggam tangan Vika. "Terjadi perang ya. Dasar rombongan Boni aja yang tidak mau melunak. Kim dan anak buahnya bisa dipegang dan memperkaya mereka, asal mereka juga sejahtera. Tapi Boni hanya mau untungnya saja. Siapa yang enggak marah kalau seperti itu? Anggota ayah gimana, dukung yang mana? Aku di tengah saja Rish, cukup jadi penonton. Kalau ikut bergerak malah rugi segala-galanya." Ferish bergumam menyetujui pemikiran ayah mertuanya. "Sudah mau sampai, siap-siap. Jangan ada yang tertinggal bawaannya ya," kata Dion Gimun. Pemberitahuan dari pengeras suara yang ada pojok ruangan VIP, mengabarkan kapal akan segera bersandar dalam 10 menit lagi. Vika dan Ferish diantar ke rumah mereka di Bangka, oleh Dion Gimun. Dion Gimun langsung balik arah ke markas mereka, untuk membahas akibat dari perselisihan antar kelompok di Singapura, yang pastinya berimbas dengan usaha yang Dion Gimun jalani. "Codet sudah kembali belum?" "Belum bos, dia masih ada di kawasan pecinan," jawab Chia. Kalau begitu dia datang bangunkan aku ya, dan kumpulkan semua anggota, dan siapkan telekonferensi dengan semua kepala keluarga. Aku tidak mau kejadian di Changi tadi terjadi di rumah kita," seru Dion Gimun. Dirinya naik ke lantai 2 dan masuk dalam kamarnya, untuk tidur. Perjalanan usahanya ke Milan membuatnya lelah, meskipun perusahaan sudah atas nama Vika, tapi tidak mungkin dia membebankan semua pekerjaan pada Vika, apalagi sekarang Vika sedang mengandung. Dion Gimun tidak akan tega melakukannya. Dion Gimun sedang membaringkan tubuhnya ke tempat tidur, dirinya bermimpi sedang menimang cucunya, dan melihat Vika sangat berbahagia. Hidupnya terasa sangat bahagia dan berarti dibanding 1 tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Ponsel pribadinya berdering, sebuah nama muncul di layar, Siska. Wanita yang masih bertahta di hatinya, tapi tidak bisa lagi digapai olehnya. "Dion, kamu di mana? Aku dengar kamu sama Vika dan Ferish di Singapura. Bagaimana keadaan mereka? Bukankah sedang rusuh di sana?" tanya Siska bertubi-tubi. Dirinya khawatir dengan keadaan Vika yang katanya mau berbulan madu, tapi malah ada di Singapura. "Aku tidak bisa menghubungi mereka." Kalian berdua sama aja, tiap telepon aku langsung marah-marah. "Aku di Bangka sekarang, Vika dan Ferish sudah ada di rumah mereka, dan mereka baik-baik saja." "Jangan bohong kamu Dion, aku tidak akan memaafkan kamu kalau terjadi apa-apa dengan anakku karena usaha gelapmu itu." Dion Gimun mengulum senyumnya. Dia dari lubuk hatinya dia merindukan ocehan wanita ini. "Anak kita Siska, Vika juga anakku, jangan lupa itu. Tenang saja, mereka pasti sedang istirahat. Kita akan punya cucu Siska. Dion Gimun akan punya cucu. Vika anak kita sedang hamil 9 minggu. Aku suruh mereka istirahat tadi. Ferish lagi ngidam, dan tadi mabuk laut." "Yang benar Dion, Vika hamil," teriak Siska memekakkan telinga. "Iya, aku enggak bohong Siska," jawab Dion Gimun ikut berteriak.
Oke, aku akan ke Bangka, jawab Siska kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Dia mau ke sini, yang benar saja Siska. Akan sampai jam berapa? Gumam Dion Gimun. 174. Sampai di rumahnya Vika dan Ferish memang langsung masuk ke kamar mereka. Acek dan Pacik sempat terkejut dengan kedatangan majikan mereka, yang tanpa pemberitahuan. Alhasil, sore itu Acek sangat sibuk di dapur untuk menjamu majikan mereka. Sop ayam lengkap dengan sambal, perkedel kentang dan tempe goreng menjadi menu sederhana yang Acek sajikan, dengan bahan yang ada di lemari es. Acek jarang masak kalau hanya berdua dengan suaminya. Anak buah Dion Gimun di seberang rumah juga jarang berpenghuni. Pukul 5 sore, Vika bangun dari tidurnya, sementara Ferish masih terlelap. Vika mandi dan turun ke ruang tengah. Acek masih menggoreng kentang untuk perkedelnya. Acek, kalau capek, beli aja makanannya. Enggak perlu sibuk masak, kata Vika. Dia tidak jadi ke ruang tengah begitu mencium bau kentang goreng di dapur. Vika mengambil gelas untuk minum dan sebuah piring serta garpu. Vika minta kentangnya ya, Cek. Iya mbak, ambil saja. Mbak, kalau beli makanan enggak puas. Apalagi nanti kalau banyak orang. Lebih puas kalau masak sendiri mbak, jawab Acek. Vika tersenyum dan duduk di kursi, minta pengupas itu Cek. Vika bantu kupas, kata Vika menunjuk sebuah alat pengupas sederhana, untuk mengupas kentang dan wortel. Mbak Vika istirahat saja, apalagi lagi hamil muda, nanti kena marah Mas Ferish. Lomba, kata Acek, tak enak hati jika Vika membantu tugasnya. Enggak apa Cek, oh, iya, punya jahe enggak Cek, buat Mas Ferish. Kalau muntah terus, kan enak minum air jahe. Biar anginnya keluar, cuma ada sedikit mbak, Acek suruh Pakcik beli dulu ya, mbak, jawab Acek. Kemudian keluar dari dapur dan mencari suaminya. Suara telapak kaki memakai sandal, menggema di lantai atas, Vika menoleh ke tangga, tapi tidak ada yang turun. Vika kemudian masuk dapur dan membalik gorengan kentang Acek yang sudah kering sebelah. Sayang, panggil Ferish dengan suara berat. Ferish berjalan ke ruang tengah. Vika menoleh dan tersenyum melihat suaminya sudah bangun. Vika mengambil air minum hangat untuk suaminya. Acek sudah kemabil lagi ke dapur, jadi Vika bisa menyusul suaminya ke ruang tengah. Di sofa yang lebar dan nyaman untuk berbaring Ferish memanjakan dirinya. Sebuah televisi dengan ukuran cukup besar, yang terpasang di dinding di depannya, dia nyalakan. Sebuah siaran berita lokal menarik perhatiannya. Mas, enggak mandi? Tanya Vika. Diletakkannya segelas air dan sepiring kentang goreng bertabur garam. Ferish tersenyum dan merentangkan tangannya agar Vika masuk dalam pelukannya, dan berbaring di sebelahnya. Nanti kalau mau salat aja sayang. Sini dong, aku kangen. Vika menghela nafas pendek dan duduk di sebelah kepala Ferish. Dengan cepat Ferish memindahkan kepalanya di pangkuan Vika. Sayang, kata Ferish membuka mulutnya minta disuapi Vika, saat Vika mengambil potongan kentang goreng. Vika menatap lembut pada suaminya, kemudian menunduk dan mengambil potongan kentang untuk Ferish, lalu memasukkan potongan itu ke mulut Ferish. Kenapa jadi manja begini ya, tahu gini aku aja yang ngidam sayang, kata Vika heran. Bukannya manja sayang, tapi memanfaatkan waktu berdua sama kamu, biar lebih efektif, jawab Ferish. Suara pembaca berita di televisi, membuat Ferish mengalihkan pandangannya dari wajah Vika ke televisi. Berita tentang kasus Pak Baskara, ternyata membuka benang merah untuk kasus lainnya. Pemberitaan yang membuat Ferish tak habis pikir. Orang yang selama ini dia hormati, ternyata orang yang licik, dan menghalalkan segala cara untuk keuntungannya sendiri. Vika tidak berkomentar apapun, tangannya sibuk makan kentang dan sesekali menyuapi Ferish. Sebuah berita lagi muncul, memberitakan perselisihan antar geng yang berhasil diamankan pihak berwajib. Ayah sudah telepon belum mas? Enggak tahu sayang, dari tadi belum pegang handphone, sejak kasih kabar mama kalau kita di sini. Sama berarti mas, aku juga belum lihat ponselku, mungkin malah masih dalam tas. Memang kenapa, khawatir ya sama ayah? Nanti ayah ke Singapura lagi, ikut bentrok itu. Enggak akan sayang, ayah tadi, kan sudah bilang, enggak mau ikut campur. Iya, sih, tapi, sudah, enggak perlu berat mikirnya, nanti juga ada kabar dari anak buahnya kalau ayah butuh kita sayang. Jadi, nikmati saat berdua kita ya. Bertiga ayah, kan sudah ada aku, jawab Vika sambil mengusap perutnya. Yang masih datar, Ferish mengulum senyum, dan memiringkan kepalanya, mengecup perut Vika, kemudian menyentuhnya. Mencoba biar bicara dengan calon anaknya. Dion Gimun yang sedang di markas besarnya mencoba menghubungi Vika. Jika mamanya akan datang, tapi tidak juga ada yang mengangkat telepon darinya baik Vika maupun Ferish. Sementara itu dia harus
memimpin rapat intern organisasi mereka. Dion Gimun khawatir, kalau dia akan lupa untuk menjemput Siska di bandara. Karena, jika dia sedang rapat, dia selalu lupa semuanya. Semua anak buahnya sudah berkumpul, termasuk yang berada di luar kota bahkan luar negeri sudah tersambung dalam rapat itu. Dion Gimun ingin mempertegas posisi organisasi mereka di dunia hitam. Perpecahan dari kelompok lain, yang disebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi, tidak boleh sampai terjadi dalam organisasinya. Hitam tapi putih, prinsip organisasi Dion Gimun yang berarti kejam keluar tapi akan lembut dan solid di dalam. Dion Gimun mengembangkan organisasinya dengan rasa kekeluargaan untuk pada anak buahnya. Dia akan sangat perhatian, bahkan menyayangi anak buahnya dengan memberikan kesejahteraan. Tapi Dion Gimun juga bisa sangat kejam jika dikhianati dan berbuat kesalahan yang merugikan organisasi. Seperti saat mantan anak buahnya yang terlibat dalam kasus penculikan Vika, tak segan Dion Gimun akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Bahkan keluarganya pun harus ikut menanggung akibatnya. Dion Gimun yang loyal juga Dion Gimun yang kejam. Itulah yang ditertanam di otak para anak buahnya. Itulah kenapa Dion Gimun memiliki banyak anak buah yang loyal padanya. Sebuah pesan singkat Dion Gimun kirimkan pada Siska, sang mantan istri, agar memberitahunya jika sudah sampai di Hang Nadim, sebelum dirinya memimpin rapat. Dalam rapatnya Dion Gimun mendapat laporan, apa yang telah terjadi sebenarnya tadi pagi di Singapura, hingga mengganggu kebersamaannya dengan sang anak kesayangan. Para kartel luar negeri tidak mengayomi kartel lokal yang membutuhkan perlindungan dan potongan harga untuk barang yang kan mereka pakai sendiri. Atau kartel lokal ingin adanya kesejahteraan yang bisa dinikmati para anggota mereka sampai ke golongan terendah mereka. Karena kartel lokal merasa sudah memperkaya para kartel luar negeri. Organisasi Dion Gimun yang besar, memiliki kartel lokal yang terpusat pada organisasi di Las Vegas. Jadi dalam pertemuan tadi pagi, kartel lokal Codet, yang datang mewakili organisasi Dion Gimun, hanya jadi penonton dalam keributan itu. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan di dalam organisasi Dion Gimun. Sedang para kartel lokal yang bentrok, mereka berdiri sendiri tidak mau terikat dalam organisasi lain. Dalam keributan itu, Dion Gimun ingin memanfaatkannya untuk membujuk para kartel lokal Singapura agar mau masuk dalam organisasinya di bawah kepimpinan Codet, dengan menawarkan kesejahteraan dan perlindungan yang mereka inginkan. Dengan begitu organisasi Dion Gimun akan semakin mantap kedudukannya di Singapura, dan bisa menguasai pasar Singapura secara penuh. 175. Menjelang pukul 7 malam, Siska memberitahu Dion Gimun bahwa dirinya sudah sampai di Bandara Hang Nadim, Bangka. Dion Gimun sudah selesai rapat dengan anak buahnya, dan saat itu sedang mengobrol santai dengan para orang kepercayaannya, ditemani beberapa botol minuman beralkohol dan barang dagangan mereka serta wanita sewaan. Tapi, Dion Gimun tidak lagi mau menikmatinya, demi ingin merasakan kebahagiaannya yang kekal bersama anak dan cucunya. Para wanita yang biasa melayani Dion Gimun jika Dion Gimun di Bangka, harus menelan pil kekecewaan. Mereka tidak bisa lagi menikmati panasnya permainan Dion Gimun di atas tempat tidur dan loyalnya Dion Gimun saat memberikan tips. Dion Gimun mengeluarkan motor sportnya untuk menjemput Siska, namun beberapa pengawalnya masih mengikuti dirinya dengan membawa mobil. Sampai di bandara, terlihat Siska sudah menunggunya di teras bandara dengan satu buah koper berukuran sedang. Dion Gimun segera menghampiri sang mantan, begitu memasuki bandara setelah portal parkir terbuka untuknya. Brum, suara knalpot motor besar Dion Gimun, yang sengaja Dion Gimun gas saat berhenti di depan Siska. Dion Gimun dengan helm full cacinya tidak dapat dikenali Siska, sehingga Siska masih berdiri tegak dengan cueknya. Sebuah kacamata coklat menutupi matanya. Siska yang memakai outfit kasual, celana jeans ketat dan kemeja putih polos yang pas di badannya, dan sebuah tas punggung kecil bertengger di bahunya, membuat Siska nampak seperti wanita muda yang sangat menggoda dengan postur tubuh yang proporsional. "Ayo cantik, kakak antar," sapa Dion Gimun pada Siska tanpa mematikan mesin motornya. Siska masih terlihat cuek, karena tidak begitu jelas mendengar sapaan Dion Gimun. Hingga saat sebuah mobil berhenti di depan Dion Gimun dan muncul pengawal Dion yang dia kenali. Siska menghampiri mobil itu, melewati Dion Gimun. Siska menyerahkan kopernya pada pengawal Dion Gimun. "Siska, kamu tidak mengenaliku lagi," seru Dion Gimun. Dion Gimun membuka kaca helmnya dan menatap tajam pada Siska. Siska menoleh pada Dion, setelah diberitahu pengawal Dion bahwa yang berada di atas motor adalah Dion Gimun. Siska tersenyum dan menggelengkan kepala, menghampiri Dion Gimun. "Mana aku tahu, kalau ini kamu, Dion," kata Siska. "Kamu enggak hafal lagi suaraku. Ayo naik, suara motor kamu ini berisik banget, mana bisa aku dengan jelas dengar suara kamu," jawab Siska. "Kita naik motor ini, ke tempat Vika," tanya Siska heran. Terus terang dia belum pernah menaiki motor besar seperti itu. "Iya, kenapa?"
Keberatan. Enggak, tapi aku takut Dion, tinggi banget ini. Siska nampak ragu-ragu untuk naik ke motor Dion Gimun. Dion Gimun memberikan tangannya untuk Siska berpegangan saat akan naik ke jok motornya, yang menonjol tinggi. Percaya deh sama aku enggak akan buat kamu jatuh. Siska menatap lekat pada Dion Gimun, yang hanya terlihat matanya saja. Pancaran mata yang membuatnya yakin, kalau dia akan aman naik motor. Seperti pertama kali mereka bertemu dulu, saat Dion Gimun mengantarnya pulang dari mal, dan tidak bisa pulang karena kecopetan. Pegangan erat ya, kalau takut, kata Dion Gimun. Motor Dion Gimun pun berputar arah untuk keluar dari bandara diikuti mobil pengawalnya. Siska yang merasa takut, memeluk erat Dion Gimun dari belakang. Rambutnya yang tidak diikat melambai-lambai tersapu angin. Dion, jangan ngebut, aku takut. Seru Siska begitu Dion Gimun menancap gasnya mengejar lampu hijau yang sudah menyala. Easy Siska, kamu lupa aku sudah mahir bawa motor, jawab Dion Gimun. Tangan kanannya memeratkan tangan Siska yang memeluk pinggangnya. Menang besar aku kali ini, kamu memelukku lagi tanpa kupaksa, gumam Dion Gimun dalam hati. Iya, tapi dulu, kan motornya bebek, bukan gajah kayak ini, seru Siska. Siska mendekatkan wajahnya di samping wajah Dion Gimun. Dion Gimun tertawa kencang, dari balik helmnya. Memorinya kembali di masa 25 tahun lalu, di mana mereka berpacaran. Dan sebelum, tragedi yang memisahkan mereka terjadi. Jauh tidak sih Dion rumah Vika, kalau jauh aku naik mobil saja sama pengawal kamu, tanya Siska. Debaran jantungnya tidak terkontrol lagi. Antara rasa takut dan perasaan yang timbul saat memeluk Dion Gimun, dan tercium aroma tubuh Dion, yang mengingatkannya pada masa lalu. Enggak jauh lagi, kenapa kamu takut? Kamu enggak percaya sama aku? Tanya Dion Gimun. Dia mulai mengurangi kecepatan motornya, agar bisa mendengar suara Siska. Dion Gimun mulai merasakan tubuh Siska yang bergetar di punggungnya. Mereka terlalu dekat, dari biasanya. Bahkan Dion Gimun bisa merasakan debaran jantung Siska. Iya, aku takut kalau kamu ngebut seperti itu, jantungku bisa copot Dion, tiap kamu mendahului mobil tadi. Nafas Siska terengah-engah seiring semakin cepatnya detakan jantungnya bekerja memompa oksigen. Oke, kita jalan pelan aja ya, jawab Dion Gimun. Dia mengurangi kecepatannya dan membawa motornya menepi. Begini, bagaimana, kamu masih takut? Siska menggeleng, tapi perasaan di hatinya makin berkecamuk, hati dan otaknya tidak bisa bekerja bersama lagi. Dia mulai menikmati kedekatan tubuhnya dengan Dion Gimun, wangi tubuhnya, lihatnya perut Dion Gimun saat dia sentuh tanpa disengaja dan suara Dion Gimun saat terakhir berbicara mengalun lembut tersirat rasa khawatir di telinganya. Siska, kamu kedinginan, sudah makan belum? Tanya Dion Gimun yang merasakan tangan Siska mulai dingin. Aku cuma belum makan Dion, tadi langsung berangkat ke sini, setelah telepon kamu. Sepertinya rasa bahagia menjadi nenek membuatku kenyang tadi, jawab Siska pelan. Kita makan dulu, masih 20 kilo lagi ke rumah Ferish. Kamu bisa sakit, dan tidak jadi menemani anak kita. Dion Gimun mengarahkan motornya ke sebuah warung tenda di pinggir jalan yang ada di depannya. Ternyata warung tenda itu yang menjadi langganan Ferish untuk beli kue tiaw. Siska tidak bisa menolak saat Dion sudah berhenti di depan warung itu. Tidak keberatan, kan makan di pinggir jalan seperti ini, atau harus cari restoran mewah. Kamu apaan sih Dion, aku masih bisa makan masakan warung Tegal. Tempe orek dan kerupuk kuningnya, jawab Siska. Dia mulai megang bahu Dion Gimun untuk bertumpu saat memijakkan kaki di pijakan motor. Dion Gimun mengulum senyum, tempe orek dan kerupuk kuning adalah makanan yang sering dia makan saat makan siang sewaktu bekerja di Mall Kota Semarang dulu. Karena harganya yang murah, enak dan warung Tegal paling dekat-dekat tempat kosnya. Dion Gimun memarkirkan motornya, sementara Siska sudah masuk warung dan memesan makanan, untuk dirinya dan untuk Dion Gimun. Siska menyuruh pengawal Dion Gimun untuk memesan sendiri makanan mereka. Harold sudah kemana? Kenapa kamu sendirian? Tanya Dion Gimun. Mereka sudah duduk di meja untuk 4 orang, dan mereka duduk saling berhadapan. Warung tenda yang kebetulan tidak seramai biasanya, membuat mereka berdua leluasa duduk dan mengobrol pribadi sambil menunggu pesanan mereka. Dia ada urusan, jadi sudah pulang duluan ke Den Haag. Aku memilih tinggal dulu, sambil menunggu untuk menyusul Vika dan berangkat bersama ke Den Haag. Dion Gimun mengerutkan keningnya, Vika mau ikut kamu ke Den Haag, untuk jalan-jalan saja, kan, bukan untuk tinggal sama kamu. Siska melihat raut kekesalan di wajah Dion. Kamu, enggak setuju Vika tinggal sama aku? Tanya Siska. Sengaja Siska memancing amarah Dion soal anak mereka. Aku, kan mamanya Dion, aku berhak membawanya sama aku. Tapi aku ayahnya Siska, ingat itu. Aku yang menemukannya pertama kali, aku yang selalu melindunginya, jadi aku yang berhak untuk tinggal dengannya.
Siska tertawa terbahak dengan marahnya Dion Gimun. Dia tidak menyangka sebegitu kuatnya ikatan Vika dan Dion Gimun. Sebelumnya Vika pernah bilang, bahwa dia lebih memilih bersama Dion Gimun. Reaksi yang sama Vika tunjukkan pada Siska saat Siska membujuknya untuk tinggal bersama dirinya di Belanda, bersama Farish. Kata-kata yang sama dengan Dion Gimun ucapkan saat Vika membantah dirinya. Ayah Dion, ayahku Ma, ayah Dion yang selalu melindungi Vika saat Mama tidak ada. Dan ayah Dion, hidup sendirian. Itulah yang Vika katakan kepada Siska, sebelum pesta pernikahan mereka. Bersambung.